Hai, ketemu lagi. Jadi ini akan menjadi video terakhir di dalam playlist pengenalan App Inventor ini. Di video terakhir ini kita akan mengenal dictionary dan TinyDB pada App Inventor. Jadi langsung aja ke App Inventornya. Oke, jadi ada hal yang perlu diketahui yaitu mengenai dictionary dan TinyDB. Untuk dictionary itu merupakan penyimpanan yang sifatnya temporary. Nah, sedangkan TinyDB itu permanen. Oke, pertama kita ke dictionary dulu. Nah, kita mau menyimpan data yang berisi nama, usia, dan kelas. Jadi kita buat di screen 1, 3 text box, 1 untuk nama, 1 untuk usia, 1 untuk kelas. Nah, kemudian kita mau bikin 2 button, yaitu button pertama untuk simpan datanya, button kedua untuk menampilkan datanya. Oke? Nah, biar terlihat lebih bagus, kita mau bikin di center, alias di tengah. Atau kita bikin di left aja, tapi buttonnya kita mau sejajarin pakai layout horizontal. Nah, kita pakai yang layout arrangement, kita bikin selebar screen. Jadi kalau selebar screen itu ada di width, pilih yang fill parent. Nah, kalau sepanjang screen bisa pilih head fill parent. Tapi kita nggak pakai ya. Nah, masukin kedua buttonnya ke dalam. Kita langsung setting juga ini menjadi fill parent. Oke, nah ini juga menjadi fill parent. Oke, kita buat hint yaitu nama. Kemudian kita buat yang kedua itu usia. Kemudian text box ketiga itu tadi kelas ya. Oke, nah kita ganti nama komponennya ini menjadi nama. Rename nama. Kemudian rename jadi usia. Kemudian text box 3 rename jadi kelas. Nah, button pertama kita ganti jadi simpan. Button kedua kita ganti jadi tampilkan. Oke, kemudian kita kasih nama untuk tampilannya itu, ini button kedua ya. Tampil. Show aja kali ya. Oh, tampil aja. Ini bahasa Indonesia awalnya sudah. Nah, ini simpan. Kita mau kasih warna biru ya. Untuk dictionary, kita kasih nama biru aja. Nanti untuk TinyDB kita kasih warna merah. White, ingat beda ya untuk warna white dan warna none. Kalau none itu artinya tidak ada warna. Oke, ini untuk tampilannya. Kita lanjut ke blocks-nya. Oke, jadi kita di sini udah ke block. Kita pertama kali buat yaitu media tempat untuk menyimpan datanya di dictionary gitu ya. Nah, berarti kita buat dulu pakai variabel. Kita kasih nama aja biodata. Nah, kita buat dictionary kosong. Oke, jadi ini yang akan kita isi nanti dengan nama, usia, dan kelas kita. Nah, berarti kita setting kalau si kotak biodata ini tadi yang kita buat menggunakan dictionary akan terisi ketika button simpan itu diklik. Nah, ketika button simpan itu diklik, data yang masuk akan tersimpan di dictionary. Berarti kita setting variabel global biodata ini. Nah, jadi kita pakai apa nih untuk menyimpannya gitu ya. Nah, berarti yang kita pakai adalah make a dictionary. Nah,
kita bikin tadi ada 3 ya, yaitu nama, usia, sama kelas. Nah, ini masih 2, jadi kita tambahin aja pair-nya. Oke, nah jadi ini kata kuncinya kita bisa pakai teks. Pertama itu nama. Nah, ini kita duplicate aja. Ini itu usia. Kita duplicate lagi. Ini itu kelas gitu ya. Nah, kemudian value berarti dimasukin kemana gitu. Nah, berarti kita masukin ke variabel si biodatanya ya. Nah, pakai apa? Si text box tadi, melalui apa gitu ya, melalui si text box tadi. Nah, nama itu diisi dari text box nama. Kita duplicate aja. Si usia tadi diisi dari si text box usia. Si kelas diisi dari text box kelas. Oke, nah ini dia, kita udah nyambung pakai make a dictionary, udah kita simpan ya. Nah, sekarang kita mau menampilkan, berarti menampilkan ketika button tampilkan diklik. Nah, kita berarti belum buat label ya, kita mau bikin tampilnya nanti di label, berarti kita tambahin label di bawah sini aja. Kita bikin jadinya nanti hasil. Oke ya. Nah, berarti kita mau bikin si label. Ops, kita ganti namanya di sini hasil. Berarti setting si hasil akan menampilkan tiga inputan dari text box. Berarti kita pakai join karena ada 3. Nah, ini kita bisa duplicate. Kita ambil join. Oke. No ya, kita nggak pakai ini. Tapi, nah ini dia. Jadi biar isi dari si dictionary itu tampil di label, nah yang kita pakai itu adalah lookup in pairs. Jadi lookup in pairs ini itu kalau di dictionary itu merupakan yang ini, get value for K. Nah, jadi kita masukin satu-satu di setiap potongan join ini ya. Nah, masukin ke sini. Nah, begini. Nah, kemudian ini baru kita masukin gini. Nah, seperti itu. Nah, key-nya tadi apa? Di sini, nama. Nah, in dictionary-nya baru kita tampilin si variabel. Get variabel ya. Nah, ini tinggal kita duplicate aja. Oke, berarti kita udah nggak perlu ini ya, kita hapus aja karena dia udah langsung ke duplicate. Oke, jangan lupa ganti. Nah, oke, ini dia ya, sederhana ya. Nah, ini untuk dictionary kita langsung tes di simulator.
Oke, kita isi nama kita yaitu Uco Markoto. Ya, usia si Uco ini 17 tahun, dia kelas 3, kelas 12 gitu ya. Kita simpan, artinya dia udah masuk ke dictionary, kita tampilkan. Uco Markoto 1712. Oke, berarti kita mau bikin spasi ya. Enter ya. Kita mau kasih enter biar cantik gitu. Nah, berarti kita kasih di sela-selanya. Oke, pakai slice and seperti ini. Kita duplicate. Oke. Kita klik lagi. Oke, baru ya. Muncul dia. Mantap ya. Nah, sekarang kita coba langsung ke database. Jadi sekarang kita langsung buat 2 button untuk database. Nah, kita pakai layout lagi, kita pisahkan ya kan, biar kita tahu nih bedainnya. Fill parent. Nah, database, kita pakai warna merah tadi ya, untuk button database ini. Sama ya, tapi kok nama komponen harus tetap beda ya. Jadi ini kita bikin aja SMPN ya kan, lebih singkat gitu ya. Yang button ini TMPL gitu. Tampol gitu. Oke, jadi di sini kita buat tetap tampil, tapi warna teksnya tetap warna putih, tapi warna buttonnya baru warna merah. Tapi merahnya agak gelap sedikit. Oke, keren banget. Ini bisa nih ya. Kita copy nih kodenya. Copy, biar sama ya sama ini. Kita bisa paste aja di sini. Wih, nggak berubah ya. Oke. Nah, kita ganti jadi simpan. Warna putih. Oke. Untuk hasil kita tetap pakai label hasil ya. Kita ke blocks. Nah, ini kita belum ada ini ya, TinyDB-nya. Berarti kita harus tambahin lagi nih TinyDB-nya. TinyDB itu ada di dalam storage ya. Nah, ini dia. Nah, jadi dia itu invisible component, dia nggak terlihat, tapi dia muncul nih di bawah, di luar dari screen-nya. Oke, kita ke blocks. Nah, di blocks dia ada. Nah, lihat. Nah, kita bakal pakai yang store value. Jadi artinya, ketika button simpan diklik, nah, maka kita call si TinyDB-nya. Tag-nya itu semacam key ya di dictionary. Nah, kalau TinyDB itu namanya tag, jadi kita pakai text, yaitu si biodata. File value to store-nya itu si text box nama. Ya kan? Dia dapatnya dari mana gitu artinya. Ya, dari nama. Nah, terus oke, nah, ini kita kasih nama dong ya. Nama gitu ya. Nah, ini kita duplicate terus kelas, usia dulu ya. Usia. Ini baru kelas gitu ya. Oke, nah itu untuk simpan. Sekarang untuk menampilkan sama juga, kita tetap pakai si label 1 ya, alias label hasil. Nah, berarti itu kita pakai si get value. Nah, tadi store value ya, sekarang get value. Oke, jadi kita keluarin. When button TMPL, ya kan? Nah, set
typing si label hasil menampilkan ini dia. Oke, jadi ada 3 ya, berarti kita pakai join, jangan lupa. Tambahkan. Oke, mantap nih. Oke, tadi tagnya pakai si nama. Nah, ini berarti yang nodernya kita kasih kosong ya. Nah, ini kita duplicate. Jangan lupa untuk ganti nama. Oke, berarti kita langsung coba ya ke simulator yang di handphonenya. Kita akan lihat gimana hasilnya gitu. Kita masukkan namanya. Nah, kita lihat nih, kita mau buktiin nih tadi si Ucok itu masih muncul nggak? Jadi kita langsung klik tampil. Nah, not found ya. Oke, berarti nggak kesimpan ya, karena dia tadi udah sempat keputus gitu connectingnya sama website App Inventor. Nah, sekarang yang baru tadi Ucok, sekarang kita pakai Udin Marudin. Usianya 15 tahun. Kelas 10 gitu. Nah, kita gitu. Nah, jadi kita simpan. Kita simpan juga ke TinyDB. Kita tampilkan dulu pakai si dictionary Udin Marudin 15 10. Nah, sekarang kita mau tadi udah kita simpan ke TinyDB, kita mau tampilkan pakai yang versi dari TinyDB. Nah, gini dia ya. Oke. Nah, jadi tetap ya harus kita bikin si ininya. Tetap ya harus kita pakai si enternya. Oke, jadi sekarang kita mau masukin lagi nih. Tadi Udin, sekarang tadi Uco, Udin, kemudian Umi ya kan, Umi Nur. Siapa-siapa aja gitu ya. Nah, ini 16 tahun, ini kelas 11 gitu. Kita simpan. Kita tampilkan aja langsung. Oke, itu untuk dictionary. Sekarang untuk TinyDB. Oke, nah sekarang kita putus gitu ya, kita koneksinya kita putus. Kita sambung ulang, kita lihat, kita langsung aja nanti klik tampil ya untuk dictionary-nya dan untuk TinyDB-nya. Kita lihat apa yang terjadi gitu. Oke, not found. Sekarang untuk dictionary muncul. Itu aja perkenalan singkat mengenai dictionary dan TinyDB. Kita bakal lebih dalam lagi memahami Tiny dan dictionary dalam pembuatan aplikasi. Wah, kita udah menamatkan pengenalan dasar pada App Inventor. Jadi sekarang kita udah bisa bikin aplikasi apa aja yang kita mau pakai App Inventor. So, jangan sampai ketinggalan untuk tutorial pembuatan aplikasi-aplikasinya. Keep learning, stay awesome, bye!